mata uqimat salatul jamaah wa huwa yaqra'ul wirda awil wazifata lahu awil wazifata lahu ayyakuma wa yusalli. Nah, bagaimana ketika seseorang baca wirid lazimah ataupun baca wazifah, tiba-tiba didirikan sholat jamaah, ada yang sholat jamaah umpamanya. Apa yang harus dilakukan oleh orang ini? Nah, jadi kapan ketika didirikan sholat jamaah, sedangkan si murid Ijani sedang membaca wirid lazimah ataupun dia membaca wirid wazifah umpamanya sendirian, ketinggalan umpamanya, maka boleh dia untuk berdiri dan sholat jamaah. Ya. Ditinggalkan dulu wiridnya sebentar, ditandai tapi, nah, nanti kemudian dia mengikuti sholat jamaah. Wala syai'a yamna'hu, thumma yatayammam ba'da yutammim ba'da sholati bila qasrin. Jadi tidak ada sesuatu yang mencegahnya. Jadi boleh dia mengikuti sholat jamaah. Thumma yutammim, kemudian setelah sholat dia menyempurnakan wiridnya bila qaslin, tanpa ada pemisah. Artinya setelah salam itu langsung. Jangan baca wirid habis sholat lagi. Bila qaslin tanpa pemisah. Jangan baca istighfar juga. Pokoknya setelah sholat langsung dia teruskan tadi wiridnya tadi. Kalau umpamanya wiridnya lazimahnya tadi sampai sholat fatih, sholawat umpamanya sholat fatih baru dapat 50, maka langsung teruskan. Setelah sholat itu dia bisa mundur sedikit ataupun berjalan ke belakang, umpamanya dia meneruskan wiridnya tanpa dipisah dengan zikir-zikir lain. Habis salam langsung. Ya. Bal yastaghil bi dzikril wirid la bi khatmi salatin wala ghairihi. Jadi tidak boleh dipisah setelah salam itu, tetapi dia sibuk dengan membaca wirid, menyempurnakan wiridnya tadi, lazimahnya, tidak dengan menutup sampai selesainya sholat baru baca, tidak, ataupun yang lainnya, dia langsung setelah sholat, setelah salam, dia langsung meneruskan wirid yang dipotong karena yang tunda karena ingin melakukan sholat jamaah tadi. Wal marid wal haid wan nufasa. Nah, ini tentang orang sakit, wanita yang haid dan wanita yang nifas. Bagaimana apabila orang yang sakit, apakah boleh meninggalkan wirid ataupun tetap dia wajib untuk baca wirid? Begitu juga wanita akhwat umpamanya yang sedang haid atau yang sedang nifas, apakah mereka boleh harus meninggalkan zikir dan apakah mereka wajib mengqadha? Nah, nanti orang sakit dan wanita haid dan wanita yang nifas mukhayyarun fil auradi wala qadha. Mereka diberi pilihan dalam membaca wirid. Boleh baca, boleh tidak baca. Dan tidak wajib mengqadha. Kalau mereka meninggalkan, tidak wajib mengqadha ini. Ini wanita haid, wanita nifas. 15 hari umpamanya haidnya. 15 hari dia tidak meninggalkan wirid, tidak wajib qadha. Kalau mau baca pun tidak apa-apa. Boleh dia baca meskipun dalam keadaan haid. Tetapi ketika wazifah tidak boleh baca Jawharatul Kamal. Diganti dengan sholat Fatih. Tetap boleh wirid dia. Para sebagian masyayikh menganjurkan malah lebih afdal wirid. Daripada nganggur tidak ada kegiatan ya. Sholat juga enggak ya. Baca Quran juga enggak boleh, wirid sudah. Lazimah pagi sore terus jalankan wazifah, jalankan kan lagi kosong waktunya itu, banyak waktunya. Dan diperbanyak sholat Fatih daripada nganggur banyak. Ini untuk wanita haid dan wanita yang sedang nifas. Begitu juga orang sakit, orang yang sakit boleh dia meninggalkan wirid karena sakit tadi, sedang diimpus umpamanya di rumah sakit, tidak bisa wirid, boleh dia tinggalkan, tidak wajib mengqadha dia. Selama berapa hari dia sakit, tidak wajib mengqadha, dia boleh meninggalkan wiridnya. Tetapi sakit yang bagaimana? Walaisal muradu bil marid dal maradil khafif. Yang dimaksud orang sakit itu bukan sakit ringan. Pusing-pusing dikit umpamanya masih bisa udah meninggalkan wirid. Jadi sakit gatal umpamanya meninggalkan wirid itu udah itu termasuk sakit ringan. Jadi kalau sedang diimpus itu boleh dia meninggalkan wirid dan tidak wajib mengqadha dia. Sedang diimpus kan agak berat dia baca wirid berat, kecuali umpamanya ada sakit pusing yang berat kayak vertigo, kan berat itu termasuk berat gitu.
Yang muter-muter itu boleh dia meninggalkan wirid dan tidak wajib mengqadha. Fa innahu yaqra'ul wirda. Orang yang sakit ringan, dia tetap masih bisa membaca. Kalau mau membaca masih bisa membaca, sakit ringan itu. Nah, dia tetap wajib wirid. Fa intarako, jika dia meninggalkan, wajib alaihi qadha, wajib dia mengqadha. Jadi orang yang sakit ringan tetap dia wajib baca wirid. Kalau sampai dia meninggalkan, maka dia tetap wajib untuk mengqadha. Nah, sedangkan orang yang sakit berat tadi, sekiranya kalau dia baca itu akan kesulitan, maka akan memperlambat sembuh penyakitnya, umpamanya, ataupun makin tambah parah sakitnya kalau dia zikiran, wiridan, maka orang seperti ini tidak dianjurkan membaca wirid. Boleh dia meninggalkan dan tidak wajib mengqadha wiridnya. Wa man syakka fil wirdi biziyadati awin nuqsan yabni 'alal aqal. Ini juga yang kadang-kadang sering terjadi pada kita. Barang siapa yang ragu dalam membaca wiridnya itu lebih ataupun kurang. Ketika zikir saking asyiknya mungkin sehingga tadi lupa dia, ini lebih apa kurang ini? Kayaknya kurang zikir saya, kurang 100. Ataupun kayaknya lebih. Maka kalau dia ragu seperti itu, ia bani alal aqal, pastikan dengan jumlah yang sedikit. Nah, dengan jumlah, diyakini dengan jumlah yang sedikit. Jadi tinggal nambal. Nah, tadi kayaknya masih 90 sudah ditambah 10. Ya, kalau sampai dia ragu-ragu. Wal yastaghfirillah ba'dal wirid mi'ata marratin. Bihadhihi sirah astaghfirullah biniyatil jabal. Lalu setelah dia baca wirid, dia beristighfar 100 kali dengan sirah astaghfirullah. Anda boleh tambah astaghfirullah saja, astagfirullah dengan niat menambal. Biniyatil jabal, dengan niat menambal, cukup niatkan dalam hati baca istighfar, niat untuk menambal. Tadi yang ragu-ragu Nah, kalau dalam sholat itu kan seperti sujud sahwi begitu, kan lupa bilang rakaat berapa, 4 apa 5 ini. Nah, maka di akhir sebelum dia salam, sujud dulu dua kali sujud sahwi, baru dia salam. Nah, kalau dalam wirid ini istighfar 100 kali. Setelah wirid selesai, setelah doa umpamanya dia langsung baca istighfar lagi 100 kali untuk menambal tadi. Wa kadza man tahaqqaqa ziyadata sahwan awin naqsah. Lakin ba'da ayat ya'tiya bima naqasa. Nah, tadi orang yang ragu kurang ataupun lebih ya. Nah, maka dia tetapkan yang bilangan yang sedikit. Nah, begitu juga orang yang sudah memastikan lebih ya. Ketika zikir bablas umpamanya dari 100 kalau sudah 110 rupanya sudah. Tidak terasa dia zikirnya itu saking asyiknya. Jadi 110 bablas ya sudah, teruskan, jangan diulang zikirnya. Jangan diulang dari awal kayaknya lebih ini, akhirnya mengulang dari awal ya, jangan. Teruskan zikirnya. Nanti setelah dia baca wirid, sama tadi istighfar, astagfirullah untuk niat menambal. Ataupun kurang, bilangannya kurang, yakin dia itu kurang, juga. Kalau kurang, otomatis setelah dia menambal kekurangannya itu, setelah dia menambal kekurangannya. Wa kadzalika man nakasa sahwan bi an qaddama ba'dal arkan. Nah, ini juga kadang-kadang terjadi seperti ini. Begitu juga orang yang membalik urutan zikir. Lupa umpamanya dengan mendahulukan sebagian rukun. Kan rukunnya dalam lazimah istighfar dulu, baru sholawat, baru hailalah la ilaha illallah. Umpamanya dia zikir habis istighfar langsung la ilaha illallah. Habis istighfar langsung la ilaha illallah. Ingat dia, tadi kok langsung la ilaha illallah. Maka yang tadi yang la ilaha illallah dianggap laghah, dianggap sia-sia, dia langsung kembali ke salawat, kemudian lanjutkan la ilaha illallah. Setelah zikir, dia baca istighfar 100 kali. Kaman, seperti contoh istighfara, seperti orang beristighfar, summa dzakara la ilaha illallah, kemudian dia menyebut la ilaha illallah, summa shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berselawat kepada Nabi. Fa innahu yalgha al-muqaddama wa yabni ala ma dzakara sahihan. Maka dianggap main-main tadi, dianggap yang salawatnya tadi yang zikir la ilaha illallah tidak dianggap
Nah, dan dia meneruskan zikirnya seperti urutan itu dengan benar. Wahwal istighfar, yaitu zikir istighfar, kemudian salawat atas Nabi, dan setelahnya baru la ilaha illallah dengan urut tartib. Tsumma yajbur bimi'atin min astaghfirullah. Kemudian dia menambal setelah zikirnya dengan astaghfirullah. Istighfar, astagfirullah 100 kali sama. Itu kalau orang yang membalik urutan zikir. Ataupun urutan wazifah. Nah, dia umpamanya baca wazifah sendiri karena uzur, dia baca sendiri, dibalik umpamanya. Ada yang dibalik rukunnya, maka juga seperti itu. Wa qis ala dzalik, dan kiaskan atas hal itu. Wa hadzal jabru wajibun. Faman ta'ammada tarakahu batala wirduhu. Jabar tadi penambal istighfar itu yang 100 kali itu wajib itu. Barang siapa sengaja meninggalkan, dia tahu dia lupa tapi sengaja meninggalkan, tidak mau menambal, maka wiridnya batal. Nah, wiridnya batal, itu tidak sah wiridnya kalau dia tidak nambal. Jadi nambal itu wajib. Jadi kalau sampai dia tinggalkan, maka batal wirdu, batal wiridnya. Kalau tidak nambal tadi, dia sudah lebih zikirnya, habis itu tidak nambal, lupa, umpamanya nambalnya lupa. Tapi sudah lama. Kalau sudah lama ya ulang dari awal. Ngulang lagi dari awal kalau lupanya sudah lama. Kadang-kadang begitu, dia tadi lebih, tapi setelah zikir doa kok langsung aja lupa dia mau menambalnya. Ini nanti malah tidak batal wiridnya, harus mengulang dari awal dia. Wa man qara'al wazifata fi jama'atin fal imam yahmil sahwahu bi syarti ayyatiya bima naqasa minal arkani. Wa tabtulul awrad bi qasdi rabdin atau ta'ammada taqdimin atau ta'khiril arkan fa innahu yajibu tartibuha. Barang siapa membaca wazifah berjamaah, fal imam yahmil sahwahu, maka imam yang menanggung lupanya, dengan syarat ayyatiya bima naqasa minal arkan, dengan syarat dia tetap melakukan wirid yang kurang dari rukun-rukun yang kurang, tetap dia lakukan. Jadi lupanya tadi dia tidak perlu istighfar maksudnya. Tadi dia berjamaah, dalam jamaah itu dia lupa, ada yang lupa. Itu lupanya ditanggung imam. Tapi dia tetap menyempurnakan. Cuman dia tidak wajib untuk jabar saja, tidak wajib untuk menambal 100. Sudah ditanggung imam sudah. Bukan berarti imam nanggung yang lupa terus dia tidak baca yang lupa itu. Dia lupa tadi, tadi saya kurang tadi zikirnya, umpamanya la ilaha illallah kurang. Lupanya itu ditanggung imam, tapi tetap dia menambal, membaca rukun yang tidak dia baca tadi. Tetapi dia tidak perlu membaca istighfar setelah wazifah. Itu. Yang sering itu masalah di terakhir kadang-kadang panjangkan. Dipanjangkan apanya? Yang terakhir bacaan terakhir. Itu wajib atau enggak? Memanjangkan itu tidak wajib. Kalau pendek pun tidak apa-apa. Tapi dianjurkan terakhir itu panjang. La ilaha. Seandainya kita tidak panjang ya tidak masalah. Tidak masalah. Tidak harus mengulang zikir dan juga tidak harus ditambal itu. Itu dianjurkan saja untuk memanjangkan. Dalam wazifah, dalam lazimah juga, dalam hailalah juga terakhir itu dipanjangkan. La ilaha illallah, itu yang la ilaha illallah terakhir. Tetapi itu bukan rukun. Bukan juga kalau ditinggalkan harus ditambal umpamanya. Enggak.